subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warak Warak, kembali lagi bersama kami, yaitu tim Paguyuban Warawiri Warak. Nah, pada malam hari ini dan juga kesempatan kali ini, tim Paguyuban lagi kumpul bareng nih. Nah, kita lagi akan silaturahmi bareng, sekaligus ngobrol-ngobrol bareng, entah itu masalah konten atau masalah-masalah kegiatan paguyuban lainnya. Nah, jadi bagi sahabat Warawiri Warak yang belum tahu nih atau penasaran gitu ya, kok namanya paguyuban tapi timnya kok dikit banget, orang-orangnya kok dikit banget. Ternyata enggak, tapi memang di balik itu ada beberapa tim konten yang mungkin nggak mau nampak di kamera ya Om. Nah, akhirnya pada kesempatan malam ini ada beberapa tim konten yang mungkin sahabat belum tahu gitu. Nah, mungkin kita mulai dari perkenalan aja ya. Kalau samping saya ini kan sudah wajah-wajah sangat familiar. Sangat familiar. Oke, mungkin mau diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman, saya wakil Paguyuban Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin dari anggota Paguyuban Warawiri Warak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Hanifah sebagai tim Wira Warawiri Warak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nazirin sebagai driver tim Warawiri Warak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko sebagai lighting di belakang kamera dari Paguyuban Warawiri Warak. Jadi soal di paguyubannya. Lighting. Kan itu kan di konten, kalau di paguyubannya sebagai apa? Sebagai anggota. Iya, sebagai anggota saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy sebagai sekretaris di Paguyuban Warawiri Warak. Kalau di tim konten sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abbas Suanda sebagai anggota Warawiri Warak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisi sebagai Wira. Udah. Oke. Nah, jadi kita membahas seputar paguyuban dulu ya. Kan di sini mungkin banyak orang yang belum tahu apa sih Wira itu. Nah, di paguyuban itu apa aja sih jabatannya? Ya bisa dibilang begitu ya, untuk bukan jabatan tapi lebih ke pengurus. Nah, mungkin boleh dijelasin Om, Wira itu tuh apa sih? Wira itu dalam bahasa Sanskerta kan apa, buat pemuda ya, buat pemuda. Jadi ada ketua wira, wakil ketua wira. Kebetulan malam ini lagi berhalangan. Tadi beliau karena memang ada kesibukan yang lain, jadi nggak sempat ikut silaturahmi. Tadi habis dari sini langsung balik. Terus kan ada ketua wira, wakil ketua wira, wira 1 sampai wira 7 kalau nggak salah. Itu khusus di paguyuban, itu khusus buat pemuda. Iyalah, khusus buat pemuda. Jadi kayak semacam kayak Mak Okem ini Abah Suwanda ini, beliau ini termasuk pendiri atau kalau nggak pelopor dari paguyuban. Iya. Terus sebetulnya pengurus kita itu banyak. Betul. Karena kan momennya ini kan malam minggu, jadi banyak kesibukan di luar sana yang mungkin ada kesibukan yang lain ya. Ini kan lagi musim Maulid kan ya, jadi mungkin belum semua hadir gitu. Paling ya seininya aja, gini udah cukup banyak lah. Makanya kita ya, satu silaturahmi, keduanya membahas
insya Allah mudah-mudahan kedepannya biar lebih kompak, lebih solid. Amin. Nah ini juga bagi sahabat nih, kan ini ada beberapa wajah ya. Jadi beberapa orang yang mungkin tuh sering banget wirawiri ke bukan wirawiri ke kamera. Nah tapi ada perdana nih kayak Sisi, Iya. Bang Hanifa, Mak Okem sendiri, terus Abah mungkin ya. Abah. Tetapi di beberapa konten Abah ini sering muncul loh. Sering muncul. Betul. Karena di konten tuh Abah nggak bisa diem. Iya. Warawiri. Namanya kan warawiri Betul. Mungkin nyari makan. Iya. Kalau bahasa begini ya, Gimana tuh? Abah itu tangannya terampil. Kalau orang pramuka bilang itu terampil tangannya. Oh, gitu. Aktif. Nah, kalau Bagus ya. nah mungkin bagi sahabat yang pengen kenalan nih. Nah di sahabat ini yang dulu sempat kenalan namanya ini saya Mak Okem. Mak Okem. Mak Okem udah siap untuk kenalan Mak? Sudah ya, silakan. Silakan Mak Okem kan sebagai pelopor nih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maukem, anggota Warawiri Warak. Sebagai pelopor juga ya, Mbak ya? Pendiri. Ya, sebagai pendiri pelopor Warawiri Warak. Luar biasa. Tangan dong. Apa mau gitu? Kita ada kegiatan di depannya. Kegiatan kedepannya 2024 Januari ya. Kita Iya. nontonnya ke Januari tanggal 29 itu ulang tahun yang kedua berdirinya Paguyuban, tapi sebelumnya kan tim, jadi belum diadakan ulang tahun semenjak terbentuk Paguyuban itu baru diadakan adanya ulang tahun. gitu ya. Iya. Dan memang di sini kita sebenarnya mau ngobrol bareng, ngobrol santai gitu. Hmm. Jadi ya gimana ya kanan kiri aja sih, mau ngobrol-ngobrol santai kayak biasa gitu. Cuman emang kita akan adakan sesi tanya jawab nantinya karena ada beberapa email yang masuk dari kemarin yang nanya-nanya gitu ya, kepo gitu masalah Paguyuban juga masalah konten. Nah, nanti kita akan tanya jawab di mungkin agak sesi akhir nanti. Iya. Gitu. Nah mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau gimana gitu? Yang saya sampaikan adalah mudah-mudahan dengan sebentar lagi kita mau menghadapi tahun baru ya. Tahun baru mudah-mudahan ya tentunya Paguyuban ini terbangun mempunyai semangat yang lebih baru, bukan baru ya. Kalau baru kan udah biasa. Ini yang lebih baru, yang lebih kompak, lebih solid ya. Tentunya semuanya tetaplah silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Semuanya biar pada sehat karena kan kedepannya mungkin Paguyuban ini tantangannya bukan semakin kecil tapi semakin besar yola gitu, karena apalagi kesibukan kan banyak ya kita ya, ada penanganan terus tiap minggu kita harus konten dan lain sebagainya gitu ya. Ya mudah-mudahan aja harapan saya sebagai wakil Paguyuban Warawiri Pusat itu doa yang terbaik buat pelopor maupun anggota maupun tim konten yang terbaik semuanya biar berhasil. Kalau sakit kan konten nggak berjalan lah gitu. Mungkin dari apa sendiri ada harapan nggak untuk kita ke depannya gitu ya? Boleh disampaikan juga. Ya, untuk kedepannya saya Warawiri Warak mudah-mudahan semakin solid, kompak, makin besar gitu ya. Yang saya harapkan, ayo mari kita semua anggota dan seluruh para pengurus kita kompak, kita jalin silaturahmi yang lebih erat lagi gitu. Cukup apa? Oke, mungkin dari Mak Okem ya. Kan Mak Okem juga selaku pelopor nih. Dan baru ditampil Iya. Gimana? Gimana mau game? Ayo mau game. Gimana mau game? Harapannya apa? Harapannya apa ke depan? Ayo, Mak. Semangat, Mak. Ya, harapannya ke depan biar lebih kompak, solid,
jalin persaudaraan yang lebih erat, yang lebih Greget lah. solid lagi kali ya. Aku masih agak grogi ya, kayak kan gitu. Coba nih kita tanya dari Bung Riko dari tadi nih Diem aja. diem. Saya takutnya kesurupan doang ini. Betul, karena kemarin waktu uji nyali hampir kesurupan, hampir menyerah. Iya, hampir menyerah. Ini coba ditanya. Iya, Yang masalah yang mana nih? Oh, harapan ya. Kalau harapan itu sih ke depannya kita semakin kompak ya. Satu itu, dua kita nolong orang itu jangan pala pilih lah ya. Intinya kan kita kan moto kita kan peduli dan ikhlas, menolong sesama ya kan. Harapan saya itu aja dan semakin solid untuk kedepannya. Ya, Mas Azri. harapan kedepannya untuk 2024. Iya. Kalau harapan kami, saya pribadi nih, ya, itu ya biar sama-sama berjalan dengan lancar, biar barokah, ya kan, biar tambah solid, tambah maju dan tambah besar di paguyuban ini kan. Jadi kita bisa menolong orang dan ikhlas dan seikhlas-ikhlasnya. Gitu. Dari channel coba dari channel. Harapan siapa? Harapan saya di Paguyuban Warawiri Warak semoga jaya, kompak selalu dan selalu berkibar seperti bendera. Merah putih. Bang Hanifa gimana Bang Hanifa? Harapan dari Bang Hanifa nih selaku penyanyi. Kalau saya sih tenang Pak. Ya, harapan saya sih semoga kita makin mempererat tali silaturahmi ya. Nah, ini kan baru perdana kali ngumpul. Ya, saya sih berharap kita sering-sering ngadain momen ini gitu loh, supaya di tahun 2004 kita semakin kompak dan semakin terjalin silaturahminya lah. Intinya sih kumpul-kumpulnya sih yang saya inginin gitu, lebih tambah solid lagi, lebih tambah kompak lagi, dan lebih tambah semangat lagi untuk kontennya gitu loh. Bukan cuma konten, maksudnya penanganannya juga kan kita kan selama ini sering membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, harapannya sih itu lebih kan kalau ada komunikasi begini kan kita jadi tambah kompak gitu ya, jadi tambah solid lagi lah gitu ya Om. Mungkin begini ya, saya jawab dari pertanyaan semuanya, teman-teman semuanya. Memang akhir-akhir ini kan kita jarang kumpul ya Mak ya, Abah ya. Ya kita berhusnuzon aja. Dengan adanya nggak kumpul itu bukan berarti nggak mau kumpul, tapi kita kan mengingat di dalam teman-teman kita punya pekerjaan yang masing-masing ya, punya kesibukan masing-masing, dan alhamdulillah dengan adanya tadi anggota kita kan ada yang selamatan anaknya Hitanan ya, Hitanan, alhamdulillah. Harapan saya semuanya insya Allah next ke depan acara begini akan kita kembangkan lagi kayak yang dulu-dulu kan hampir tiap minggu ya. Kemungkinan kita ambil di malam Sabtu Mak. Jadi malam Sabtu kita silaturahmi, malam minggunya kita adakan konten, kecuali memang hujan ya. Kalau memang hujan mungkin ya kita mungkin ya silaturahmi aja, kita duduk bersama. Kalau dengan adanya ketidakcocokan dalam bahasa ataupun apa ya, misalnya kita ngomong kurang bagus ya, kita maklumi karena apa, suatu perkumpulan perselisihan itu pasti ada, pasti ada. Cuman jadikan perdebatan itu dijadikan suatu keindahan begitu Ya, ibarat pohon ya Om ya. ya. Ibarat pohon itu yang dikuatin bukain akarnya dulu ya. Betul, Nah,
akarnya itu kita kuatin nih, barang ada kitanya dulu nih dari manusiawinya kita kuatin dulu ya mungkin. Ini bahasa Bung Hanif ini sangat puitis sekali nih, saya senang nih. Bukan Saya nyari silaturahmi ya kan. Kayaknya dalam ya. Nah, kalau untuk pengobatan nih, untuk pengobatan ya insya Allah tetap kita kedepannya berjalan tetap pada semestinya, cuman lagi-lagi di pengobatan kita kan ada yang prioritas, ada yang enggak, gitu kan ya, Yola ya. Artinya tetap kita berpedoman kepada moto kita peduli dan ikhlas. Cuman di situ kan kita ada garis lah, ada yang memang diprioritaskan, ada yang urgent. Karena apa? Kita mengingat sekarang ini kan masih sibuk-sibuknya ini, sibuk bener gitu, lagi sibuk banget. Bukan kalau memang ada pasien ya, kalau memang kita waktunya ada yolah tetap kita tangani, kalau memang nggak ada ya mungkin ya sabar lah, nunggu ya, nunggu gitu. Kita juga kan terbagi waktu juga ya, terbagi waktu juga ya, waktu antara mungkin kesibukan masing-masing, konten segala macam ya. keluarga segala macam. Tapi memang akhir-akhir ini tuh untuk pasien alhamdulillah apa ya, maksudnya nggak sebanyak dulu ya. Nggak sebanyak Iya, dulu, jadinya kita masih bisa apa ya namanya itu buat istirahat, Iya, bisa. Kalau dulu bener-bener Iya, full ya, full sehari banget tanpa kenal waktu ya, Bes. Dia nggak bisa dibilang gitu. Bahkan dulu waktu ada urgent-urgentnya gitu, subuh-subuh nih kita berangkat. Bahkan nggak subuh doang ya, yang pengalaman saya ngobatin itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam itu Langsung masih apa ya, ibarat kata jam 2 pagi kan sedang orang istirahat, tapi kita masih berkeliaran untuk mengobati orang gitu. Gua berkeliaran maksudnya apa, warawiri untuk mengobati orang gitu. Besukan lah bahasa Besukan ya, iya. Abah sendiri kan Abah juga termasuk tim pelapor. Iya. Nah, ini Abah gimana sih kayak kesan-pesannya pengobatan kita? Biasanya kan kalau urgent nggak kenal waktu gitu Abah. Ceritain Ceritain Abah, coba. Sebenarnya waktu pengobatan saya juga pernah ikut pulang pagi waktu itu. Jadi kita pengobatan di mana, di Jakarta itu di rumah sakit apa namanya, yang di rumah sakit yang sampai pulang pagi ngobatin itu. Kerja lagi ya. Paginya langsung cabut berangkat kerja tanpa kenal lelah gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu, semua dalam pengobatan lancar semua gitu, tanpa ada hambatan apapun. Terus Abah perasaannya gimana setelah kayak ngobatin orang terus pulang pagi, bisa langsung berangkat kerja gitu, perasaannya gimana? Perasaan saya merasa bangga gitu ya, udah bisa ngobatin orang gitu ya, walaupun guru saya yang ngobatin, bukan saya gitu. Saya senang sekali untuk ngobatin orang gitu, bisa tuh nyembuhin orang gitu. Ya mudah-mudahan semuanya juga ya, teman-teman bisa seperti itu gitu. Ya, bersedia begitu, membantu namanya kemanusiaan gitu ya. Nah, dan tanpa mengenal lelah gitu. Oke, mungkin dari sekretaris ya. Coba dari Om Riko. Om Riko lagi. Nah, ini. Om Riko. Saya paling senang kalau Om Riko. Kenapa gitu? Ya menurut saya sih ya dalam pengobatan ya apa namanya ya, suatu kesan yang gitu loh, baik gitu, kita membantu banyak orang ya kan, walaupun dari sore itu pulang pagi, bahkan bisa lebih dari pagi ya, kenal waktu ya, nggak kenal lelah juga kita membantu orang ya. Kalau bisa ya kita sering-sering lah ya, namanya kumpul begini kan biar tahu kan keadaan masing-masing gimana ya kan. Kalau bisa kita ke rumah anggota per anggota gimana, ini kita silaturahmi kan lebih anu lagi ya kan, lebih kuat lagi ya. Menurut saya sih
gitu aja sih ya. Seru ya, pengalaman itu banyak lah istilahnya, ngobatin orang stroke lah segala macem lah ya kan. yang bisa diatur ya. Ya seperti itulah, kadang walaupun lelah kita jalanin itu. Iya. Nah ini dari beberapa tim, dari semua tim, kira-kira pengobatan yang paling terjauh tuh di daerah mana? Malah Kediri Pak. Maaf ya, mungkin dari mana Mak? Terjauh gitu. Jauh ya, mau kan paling dikit di daerah Tambun. Kalau sendiri saya lupa, kalau saya sendiri gitu. Bogor, Jember. Oh iya Bogor ya, Jember. Jember juga ya kan. Emang kita udah kemana aja sih? Iya. Versinya masing-masing. Jadi Masing-masing ya. Waktunya betul. Iya, belum misalnya kesempatan. Kemarin pernah komputer juga ya? Iya. Pernah komputer juga. Pokoknya paling jauh tuh. Blitar ya, yang paling jauh itu. Malang. Oh iya. Malang Jawa Timur berarti. Ya mas. Nih, hadirin. Kepo ini. Itu juga Kediri, Blitar ya. Kemarin Kediri, Blitar, Malang. Jadi iya ada pengalaman seru ya. Iya, bagus. Waktu itu kan niatnya kita ngobatin itu kan cuma ke Kediri ya. Iya. Di Kediri itu nyampe jam 9:30 malam, istirahat cuman setengah jam, kita udah ditungguin pasien, itu langsung jalan ke Malang itu yang bawa itu wakil wilayah, itu gila itu bawa mobilnya loh, gila itu. mana nggak Saya tidur di belakang, tahu Pak, itu dia jatuh ke bawah tuh gitu kan ya. setahu saya kan jalurnya emang ekstrim. Memang ekstrim gitu. Dari Kediri di bawah ya, Malang di atas ya. Iya di atas. Habis begitu pas nyampe Malang, dari Kediri jam 10 sampai Malang itu jam 12. Cuma 2 jam. 2 jam. Ngebut banget. Ya kata malam hari. Nah itu pengalaman di sana itu waktu penanganan di sana sedikit takut juga, karena dari beberapa ikut penanganan menurut saya itu yang paling ekstrim. Gitu. Yang paling ekstrim. Kenapa? Kenapa? Atap rumah itu setiap disiram air lori itu meledak. Meledaknya keluar api gitu, bunyi gitu, Keluar gitu. kayak apa ya, kayak modelan kayak petasan. Iya gitu. Jadi bukan sekali doang. Jadi kita nyiramin air lori, bunyi lagi, nyiramin lagi, bunyi lagi, nyiramin lagi, terus begitu. Sedepan. Iya nggak tahu juga, pokoknya ya waktu itu sempat agak down juga, aduh kok begini ya gitu. Habis dari situ yola kelar sampai kalau nggak salah jam 2:30 itu baru selesai. Dari jam 12 itu kita masih lanjut lagi ke Kediri, ke Pare. Oh, ke Pare. Dekat. Itu kelar jam 7 pagi. Wow, non-stop ya? Non-stop. Terus? Jam 7 pagi kita baru istirahat sebentar, jam 1 jam kalau nggak salah tidur. Itu udah dipanggil lagi ke Kediri lagi. Jadi perjalanan dari berangkat sampai pulang saya hitung itu 14 penanganan. Wah, Tangan dong. itu penanganan terbanyak ya? Terbanyak. Udah begitu saya sama guru spiritual doang lagi. Berdua doang ya kan Ya, masih karena capek tidur gitu. Saya berdua. Itu saya hitung itu yola itu 14 penanganan, nggak ada yang ringan penanganan. Berat-berat semua. Karena emang biasanya kalau guru spiritual kita ada kunjungan ke mana gitu, pasti penanganannya udah berat itu. Udah berat. kalau guru spiritual kita ya nggak pernah kelihatan ini. Bukan nongol ya. Yang mau di-spill soalnya. Dia itu tipenya ini saja ya. Dia itu tipenya malam-malam meong kok. Ya mungkin
belum siap kali ya untuk tampil di layar kaca, mungkin ya kan, tapi dia tetap dampingin kita dan jaga kita di balik, dia dikerja di balik layar itu sambil jagain kita itu supaya timnya semua itu aman gitu, aman ya, benar aman. Dan ya karena saya juga ngerasain sendiri waktu ya mungkin baru pertama kalinya saya ngikut gitu, pertama kali awalnya guru biasanya kan di balik layar ya, tiba-tiba nyamperin tim karena mungkin ada fenomena yang aneh, menurut saya aneh, benar-benar aneh gitu. Anehnya itu jadi pas ngonten di salah satu adalah di sekitaran Bekasi itu, pemakaman kayak tempat pemakaman Cina gitu. Oh iya tuh udah Mungkin iya udah naik itu. Nah, pernah pasti kan di semua tim ada makhluk, bukan Om, kayak maaf ya, ini kayak saya bilangnya sih dogi ya. Iya. Yang kecil tuh, ya yang kecil itu sepanjang konten itu mungkin bahasa dia sama bahasa kita beda gitu ya, tapi dia meminta pertolongan itu kayak gimana ya, ibarat kata dia mau ngomong minta tolong gitu. Nah, kita nyamperin kita sepanjang konten itu dia selalu ngikutin kita, dia nggak ngeganggu kita, cuma minta tolong doang gitu. Nah, ketika itu pas tim baru berapa langkah ya Om ya, baru berapa langkah dia ngejerit gitu, kayak dicekek sama makhluk di sekitar situ gitu. Itu beneran nyata, saya nyaksiin gitu. Pas baru berapa langkah, 10 langkah doang ya, 10 langkah itu di ini, nah guru langsung lari secepat-cepatnya gitu ya. Namanya kan saya kan nggak bisa ngeliat gitu-gituan ya. Ya, nah itu saya nyaksiin itu pohon goyak-goyak sendiri Om. Tahu nggak sih pohon itu kayak goyak-goyaknya, kalau goyak kena angin dia pasti kan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ini mah pohon dahannya doang itu kayak dimainin kayak sama anak kecil gitu, diginiin itu gerak sendiri. Ya mungkin nggak kesorot kamera karena mungkin kan tim udah sebagian ada yang lagi ini ya, cuma ya mungkin nggak masuk di kamera. Itu benar-benar nyata saya ngeliat. Ya awalnya sih nggak percaya gitu ya, maksudnya yang bikin saya percaya itu kalau misalnya pohon kena angin itu goyaknya atas bawah, ini kayak dimainin kayak mainan bocah gimana sih, dimainin gitu. Itu benar-benar itu. Nah, alhamdulillahnya kita waktu konten di situ semua selamat ya Om ya, selamat di situ. Nah, yang saya bingung itu yang makhluk kecil itu, yang dogi itu, dia ngikutin kita sepanjang konten sampai mau pulang ke jalan raya, ngikutin gitu. Nggak tahu dah itu sampai ngikutin sampai ke sini atau nggak apa, karena kan saya misal kan pulangnya kan. Nah itu mungkin dia mau mengucapkan terima kasih apa gimana gitu. Semenjak itu ya dia mungkin kan kita nggak ngerti bahasa dia, dan dia pun nggak ngerti bahasa kita. Dan cara berterima kasihnya itu dia ngikutin kita sepanjang, nggak ngeganggu, nggak ngegigit, nggak apa, nggak ngerongrong, nggak apa. Itu ngikutin. Bahkan kita sempat takut juga ya, bukan satunya. Nah itu pengalaman, mungkin guru nggak mau tampil di layar ya, tapi dia saling ngejaga kita ya, gitu. Di backup semua itu. Ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke ini, ada beberapa email nih yang masuk nih. Iya. Jadi kita langsung masuk ya. Karena waduh banyak nih Maya nih. Coba Banyak ya. Iya. Oke. Dan ya, ke pertanyaan pertama nih. Waktu syuting di lokasi kira-kira tempat mana yang paling seru? Oh, jadi lokasi syuting tempatnya yang paling seru tuh apa? Mungkin dari Abah. Itu syuting yang paling seru di Gedung Biru. Gedung Biru? Iya. Oke, dari Tadi sendiri selaku kameramen yang paling seru di tempat yang mana gitu? Pengen tahu ini aku semua. Di Gedung Biru. Gedung Biru juga? Gedung Biru. Kamu tuh? Kalau saya sih
Di Islamic Center ya. Keramik. Iya, itu lebih seru itu. Yang kita penelusuran sampai 3 season. Jadi Om Nazir sendiri? Kalau saya di Kediri kali ya, di Kediri, di Gua Syuro Mangkleng itu. Karena nanti kan juga sempat Serem itu. di situ. Ada pengalaman buruk juga saya di sono. Kenapa Om Nazir bisa? Seremnya pas itu emang pas kita mau konten itu barengan pada orang-orang Solo juga yang pada apa ya, ritual bukan bakal lupa. Itu ada tiga kelompok, 3 perguruan itu. Nungguin yang mengantri berapa jam nungguin itu kan. Nah, pas giliran kita udah jam berapa tuh, jam 2-an jam setengah 2 ya, jam 2-an ya, jam 2-an udah anginnya kenceng di atas ya. Pas banget itu bulan purnama. Nah itu serem banget itu. Lah iya, pas pulang itu belum tidur langsung uji nyali. Lah uji nyali posisi waktu itu waktunya enggak juga kok, sama anginnya kenceng, bulan purnama ya kan, suaranya kayak di apa tau lah suaranya. Serem-serem gimana itu kan, posisi kita kurang tidur kan, kita kan sebagai driver kan, pulang berangkat dari sini siang sampai sono pas subuh ya, subuh langsung penanganan, terus ketemu sama apa itu anggota BWB wilayah, ngobrol-ngobrol udah ada istirahatnya. Ini pertanyaannya kenapa Om Nazirin nggak uji nyali di Gua Syuro Mangkleng ya? Apanya? Kenapa Om Nazirin juga uji nyali di Gua Syuro Mangkleng? Nah itu bukan takut, emang posisinya itu memang masih rame ngantri itu. Iya. Emang rame banget, nggak habis-habis. Datang lagi pada bakar dupa, pada apa ngeri. Suasana tambah gimana gitu ya. Kalau adikku berani ya di sana. Waduh, Kalau bariku gimana nih? kalau saya sih belum sih ya, belum siap saya. Ya beberapa kali sih guru. Ya. Yang paling seru di mana? Yang paling seru, yang paling apa? Ya, tempat yang paling seru. Yang paling seru tuh di Sarang Walet, karena Maokem pernah kena serangan ya. Itu yang dirasa palanya pusing sama mual-mual. Ada yang sempat melihat. Suruh lihat apa nih Mak? Ini kena sama apa di rumah ini? Itu ada 3, yang pertama tuh yang di atas kayak matanya merah gitu kan. Kalau di pohon asam itu kuntilanak, kalau di pohon pisang tuh banyak banget pocong. Tapi alhamdulillah karena kita punya guru yang paling hebat lah, Maokem diobatin, alhamdulillah bisa pulih kembali. Langsung pulang enggak. Ini pengalaman itu namanya. Ya, lokasi yang paling seru gimana? Kalau saya di ruko yang terbengkalai, yang 20 tahun ditinggalkan di Kebalen, itu lebih seram itu. Ya lokasinya lebih seram sih kalau dibilang tuh, angker lah. Yang ruko yang di Kebalen. Oh ya, katanya ada pohon beringin yang tumbuh di atas. Ya itu betul tuh. Pohon tumbuhnya di gedung tapi batangnya nggak tembus. Iya, nggak ke bawah. Itu lebih menyenangkan tuh. Yes. Dari belakang. Abang Hanifah kan tadi udah. Oh, dari Cina. Kalau saya paling angker di Gua Syuro Mangkleng di antara yang lain-lain. Aduh. Pertama kali saya datang ke Gua Syuro Mangkleng itu posisinya kan malam jam 12. Itu hujan rintik, nggak ada bintang, nggak ada rembulan itu kan ya. Benar-benar gelap gulita. Intilah itu pas melangkah pertama udah kesandung. Kesandung itu. Enggak mau. Oh mungkin. Enggak ya apa nggak bawa. Gitu.
sandung gitu kan. Aduh ini baru pertama melangkah dari kan itu ini ya, ya itu tangga itu aja kesana kurang bagus ini gitu kan. Lah baru beberapa tangga, di pertengahan tangga itu saya dilempar itu dilempar waktu itu diwujudin sama guru spiritual kita. Kalau setengah menit lagi, pokoknya udah dikit lagi nih, kalau nggak ini udah kena nih sini, itu Trisula, dibentuk Trisula, diwujudin sama beliau itu Trisula, dan yang lempar itu dikejar-kejar nggak kena sama guru spiritual kita. Asal guru spiritual kita katanya pendendam. Oh gitu? Iya, kalau ada begitu dikejar gitu. Oh. Pendendamnya bukan pendendam sama manusia, sama makhluk yang ganggu ya. Iya. Ganggu. Ya pas waktu itu kan dilempar begitu, saya juga sedikit sewot juga ya kan. Awas nih, ntar kalau kesini lagi saya ngomong nih abang gitu kan. Alhamdulillah ada momen kesana lagi. Iya. Begitu kesana lagi saya ngomong, masuk ke gua itu kan ya, saya bilang ini saya datang lagi yang pernah dilempar Trisula nih. Siapa saya udah mau diapain? Bila kaki saya sakit. Di gua itu kaki saya sakit. Ternyata di situ saya nginjek batu. Bukan batu kerikil biasa ya, batu Udah pada kutip ya. iya gaib lah gitu. Di situ ada dikeluarin lagi sama guru spiritual. Kata guru spiritual, saya tanya, ini kenapa ini bang gitu kan, dikasih kenang-kenangan lah gitu. Sekarang setiap dapat bonus-bonus begitu kan saya kasih ke ini ya. Sebenarnya sampai seminggu juga kuat sebenarnya aku gitu. Cuman karena perjalanan jauh kan ya, percuma juga guru spiritual bisa ngapain nggak suruh ngeluarin yang gitu ya, bukan rewel sebenarnya. Kecuali nggak bisa gitu. Itu aja sih paling seru di Gua Selomangkeng itu. Nah ini kalau Susi kan belum pernah ya sama Sih belum pernah. next time ya. Oke. Kalau aku ikut yang paling seru Gua Selomangkeng. Gua Selomangkeng. Sama. Berusaha di Gua Selomangkeng Selomangkeng itu paling menguras tenaga banget. Habis hujan posisi anginnya kencang, ada beberapa perguruan yang memang udah ngebakar dupa, kemenyan, tumbang, tujuh rupa segala macem. Manggil juga udah, dia kayak pertunjukan seni daerah itu juga udah. Yang paling menguras tenaga di situ, karena apa ya, buat itu kan tempat sejarah ya. Iya. Termasuk tempat sejarah yang masih kental, apalagi dia di Jawa. Iya. Nah, Betul. kalau Jawa itu kan kayak budaya dan segala macam itu masih kental. Iya, masih dijalankan sampai sekarang. Dan itu pulang konten, badan itu rasanya remuk semua, kayak badan aku tuh kayak, aduh ini kayak tulang patah. Oh gitu. Terus pusing yang minta ampun, sama badan tuh rasanya melayang, kayak roh itu kayak mau lepas. Rasanya kayak gitu. Kirain saya begini, Yola. Kirain saya kan Gua Selomangkeng sama dia kan deket ya. Iya. Kirain saya sosoknya itu udah kenal gitu loh. Kirain saya begitu, udah kenal ya. Udah kenal. Sosoknya tuh udah kenal. Cuman waktu itu kan mungkin karena emang habis dipanggil ya, dipanggil makanya banyak intensitas yang apa ya, yang kurang lebih belum kenal ya. Iya. Banyak Masih baru. Iya, sosok-sosok baru banyak kali ya. Makanya gitu. Gua Selomangkeng itu identik sama Dewi Sekartaji. Ada macan putih. Ada pintu buat ke laut selatan. Nah, kalau di Jawa itu kan lautnya selatan. Iya. Kalau kemarin waktu kita di tengah sawah, itu katanya belum di tengah sawah. Next time mungkin ya. Nah, sedikit cuplikan. Iya. Waktu penelusuran di tengah sawah, rumah itu ada kayak pintu dia menuju ke pantai utara. Nah, itu bedanya. Oke, lanjut. Terinspirasi dari mana untuk buat konten? Terinspirasi dari mana? Dari mana? Dari mana nih? Saya jawab ya. Iya.
terinspirasi ya mungkin. Inspirasinya dari mana sih Ya Kak? mungkin Iya. Sebenarnya terinspirasi itu dari obrolan inilah ya, obrolan kita buat kegiatan aja sebenarnya sih gitu. Dari obrolan pasar jadi kegiatan gitu. itu inspirasi karena faktor teknologi juga kan yang dan perkembangan zaman juga kali untuk mempromosikan paguyuban ini. Iya. Kan memang dari awal kita sebenarnya udah buat konten loh. Udah. Nah, kalau di scroll di bawah tuh sebenarnya kita udah buat konten, cuman kalau untuk konten penelusuran mungkin baru-baru ini di up. Karena pertama fasilitas memadai. Nah, terus juga untuk anggota nih, biar lebih berpengalaman, banyak pengalamannya dalam urusan hal-hal gaib atau mistis. Lanjut. Kak, sejak kapan paguyuban itu berdiri? Nah, tim pelopor, mungkin boleh dijawab. Seingat saya, kalau paguyuban berdiri itu tahun 2021. Kalau paguyuban itu berdiri ya, tapi kalau tim itu 2020. Karena 2020. Oh, berarti sebelum paguyuban Tim dulu, iya, ya Mak ya. Ya karena sama Abah ini kan termasuk pelopor dari awal. Dari awal itu dulu ya kayak mau banyak lah teman-teman pelopor ini yang nggak bisa hadir yang tadi saya sebutkan lagi banyak kegiatan gitu. Terus habis dari situ karena kita mempunyai acara hitanan massal, prosedurnya kan memang harus terbentuk paguyuban buat nembus ke desa segala macam begitu kan. Iya, santunan itu akhirnya dihitungnya ya kalau udah berbentuk paguyuban itu udah 2 tahun, hampir 2 tahun, karena bulan Januari ini tanggal 29 itu 2 tahun, ulang tahun yang kedua. Ibarat anak ya baru udah bisa jalan lah tapi belum lancar, masih jatuh ngek lagi begitu. Tapi perjalanan 2 tahun menuju 2 tahun itu nggak semudah yang dikira ya. Ya Allah. ya saya mau nanya ya, pasti kan ada kesan dan pesan ya awal dari terbentuknya sampai buat tim dan sampai paguyuban pasti kan ada cerita-ceritanya tuh Om. Mungkin yang banyak yang belum tahu nih Om, boleh nggak diceritain dari awal, benar-benar dari awal itu perjuangan Om itu membentuk paguyuban ini? Jadi perjuangannya dulu kan dari pengobatan ya, dari pengobatan, karena pengobatan ini udah rame banget, kita keteteran bahasa kan gitu ya. Kita kan ngobatin kan nggak mungkin sendiri, pasti ada yang ngebantu ya, entah itu megang apa atau bacain doa dan sebagainya begitu. Akhirnya karena itu rame, alhamdulillah kita terbentuklah tim Warawiri Warak ya. Tim Warawiri Warak ini bukan ya, paguyuban ya, udah ada update. Jadi tim, terus akhirnya dengan adanya tim semakin ke sana anggota semakin banyak, kegiatan banyak, akhirnya alhamdulillah ibarat sekolah ya naik kelas lah ya, naik kelas, terbentuk paguyuban. Dan mungkin sedikit penasaran ya aku juga, mau sama Abah gabung ke paguyuban ini tuh gimana sih ceritanya? Oh kan pelopor ya, ini kan masuk paguyuban tuh udah dari tim ya, dari pertama. Nah itu gimana ceritanya? Bisa ketemu sama Om Rohman, bisa ketemu sama guru gitu gimana ceritanya? Sebenarnya awal-awalnya ya saya yang punya gejala dulunya, dibawalah saya sama ketua ketua Bayu ke tim, dulu kan masih tim ya, belum paguyuban. Nah, diobatin lah saya sama guru spiritual itu. Ya, sembuhnya saya itu udah sembuh, sehat, tertariklah saya di tim itu ya, jadi ngegabung. Saya sebenarnya saya juga kalau kata itu memegang 2 ini, dari ormas sama paguyuban gitu. Terus gimana cara Abah bisa ngebagi waktu gitu? Ya, alhamdulillah kalau untuk bagi waktu
dari peguyuban, dari ormas, dari pekerjaan. Alhamdulillah saya berjalan dengan baik, lancar gitu. Saat ini ya, Bu, ya? Sampai sekarang ini gitu. Bahkan saya juga pernah kena kiriman ya. Alhamdulillah bisa dikeluarkan juga Bahkan di kaki saya ya, sebuah benda kuningan itu di kaki, sempat lumpuh juga saya. Nah sesudah itu 2 kali juga saya kena di tenggorokan, lagi makan bakmi itu kena. makan bakmi terus Ya, waktu itu lagi makan bakmi, nggak mungkin ya tukang mie itu batu kerikil dimasukin ke mie itu. Nah saya tetap saya makan. Nah sesudah makan itu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, yang ada sakit di tenggorokan. Alhamdulillah bisa dikeluarkan juga sama. Dan saya juga banyak terima kasih yang sudah menangani saya sampai sehat ini seperti ini gitu. Jadi mau Okem sendiri nih. Loh, kenapa tuh? Enggak dong, kan sepasang mah. Kita ada dia. Ayo mau dijelaskan awal mula. Ketertarikan. Kenapa kok bisa tertarik sama paguyuban nih, Mak? Ketertarikan Okem masuk dari tim ya. Dari tim emang asal mula sama kayak Abah, dari ketua dikenalin sama emang Okem punya kendala itu emosinya tinggi. Emosinya tinggi, kalau sama orang nggak ada takutnya. Tapi pas ditanganin sama guru, katanya yang ada di diri Okem itu genderuwo ya. Tapi pas sudah diobatin, alhamdulillah emosi Okem mereda. Ya kalau sekarang mah agak sedikit takut sih sama manusia. Kalau dulu mah nggak ada takutnya. Malam gas terus ya. Pokoknya siang malam jalan terus, jam 2 jam 3 di jalan tuh nggak ada takutnya sama sekali. Kalau sekarang Pak? Kalau sekarang alhamdulillah punya guru, walaupun di jalan ada apa-apa masa iya guru nggak bisa nolongin Okem. Bisa ngeliat Mau bilang sama saya, Mak. Oke, Lanjut. lanjut ya. Semakin malam semakin seru ya Om. Iya. Oke nih, para tim biasa penelusuran di tempat angker, betul. Pernah nggak sih tim merasa nggak enak atau kena efek sampai rumah? Oh jadi maksudnya mungkin waktu kita penelusuran sampai ke bawah rumah, pernah nggak? Mungkin ada tim yang mau cerita? Nah apa nih kayaknya ketawa-ketawa ini. Apa cerita apa? Sebenarnya sih kalau untuk sampai dibawa ke rumah sih enggak ya. Ya kan sebelumnya pulang juga kan dibersihin di lokasi juga itu, jangan sampai ke bawa pulang. Kena juga pernah kena efek gitu. Sebenarnya bukannya efek-efek lagi sih, sebenarnya pernah dibandulin juga gitu, kayak ngegendong bocah itu berat. Iya. Tapi alhamdulillah setelah selesai konten semua dibersihin, ditangani gitu. Alhamdulillah nggak kebawa pulang, sehat semua gitu. Iya. Nah ini kenapa Om Dodo kayaknya nggak mau ngomong ya? Padahal kan dia yang paling sering kena efek. Iya, coba dijelasin. Coba dijelasin. Jelasin biar. Oh, dia sempat sakit dia. Iya. Ayo jelasin. Mau efek yang di mana? Ayo. Banyak soal ini. Banyak soal ini saya nih. Itu yang kira-kira Yang paling efeknya Jadi ya Islamik lu. berkepanjangan. Aduh, kayaknya kalau diingat-ingat mah lupa sih ya, soalnya banyak soalnya. Saya tuh selalu kena efek terus. Ya mungkin yang di kuburan Cina ya, itu perut saya sampai sakit itu. Oh, ini ngerasain juga. Iya itu rasanya. Sakit. Hah? Lapar apa sakit? Enggak, emang sakit dong, rasa kayak melilit gitu perut ini. Aduh, perut rasanya kayak gimana ya kata sini. Angin kali. Ayo, saya rasanya pinggang sampai sakit-sakit ya kan. Lalu saya tanya kan ya guru kita ya, guru ini gimana nih, perut saya sakit ini. Jalan aja kan kita sampai lemes ya, sampai ngelilit. Jadi pegang lah sama dia ya, diobatin ya.
Alhamdulillah tuh ya kan. Ya, jadi tadinya pertama melilit jadi enggak ya kan. Jadi keluar angin dia. Dan saya habis makan nasi itu gagal. Enggak. Habis itu kan kita langsung pulang tuh ya kan. Karena pertama melilit begitu kan kita kayaknya gimana ya? Nggak enak. Kita penelusuran itu lebih dari 1 jam. Kita megangin lightingnya juga pegel ya, kita lama. Banyak yang usil mah. Iya. Ya apa aja, terkadang saya lagi diem dari belakang dianuin nih. Ya. Ya dikerjain gitu maksudnya. Mungkin Riko paling di paguyuban ini paling terganteng. Alhamdulillah. Mungkin setan juga disuka dengan Riko. Alhamdulillah. Jangan setan sebenarnya mak. Tapi saya kemarin paling sayang pernah dengan dia. Sayang dari mana? Apa-apa saya dikerjain, apalagi apa namanya itu lagi uji nyali ya. Udah itu dibakarin dupa segala macem, ya kan? Ditinggalin sendirian, aduh ada sayang nah. Mentang-mentang saya baru itu uji nyali. Ya, maksud saya itu ditungguin lah ya. Lah ini mah nggak ditungguin ditinggal ya kan? Ditambah dibakarin dupa ya udah. Ada kita, aduh. Mana iya kita nggak uji nyali, kita malu emang kita kan termasuk tim konten ya, emang tugas kita kan nyari-nyari yang begitu kan, yang goib-goib ya kan, gimana rasanya ya kan, pengalamannya gimana ya kan. Memang untungnya ada guru kita ya kan yang selalu nampingin kita di belakang ya kan, mantau kita apa yang dirasa, dia selalu ada membantu kita ya. Alhamdulillah sih. Kalau saya pikir-pikir saya paling banyak kena efek ya. Yang paling rewel, yang paling banyak, yang sering. Nggak juga sih. Ini juga apa tadi barusan mau cerita masalah efek uji nyali gitu. Apa itu Bang? Bukannya masalah efek karena uji nyali, saya juga pernah disuruh uji nyali di rumah kosong itu. Ya saya mencoba untuk memberanikan diri ya uji nyali. Karena adanya di paguyuban katanya mesti uji nyali ya, saya mencoba uji nyali ya, emang benar sih adanya alam gaib itu ada, kita juga yakin adanya gaib itu. Pernah saya digangguin juga, tapi karena emang saya udah tugas uji nyali ya saya hadapin dengan tenang ya. Kuntilanak ya, pocong ya, entah semacam genderuwo itu ada, udah biasa emang. Tapi alhamdulillah setelah uji nyali ya kita udah pernah ngeliat kayak gitu, udah nggak begitu kaget lagi, udah nggak begitu takut lagi, udah biasa gitu. Kalau masalah genderuwo mungkin ya mungkin hampir sama gedenya sama istri saya gitu. Gitu. Ya gitulah, ada manfaatnya ya, ada pengalaman buat kita semua antara tim di sini ya, adanya di paguyuban kita pengalaman masalah gaib gitu, udah tahu, udah melihat, yang kita percaya adanya gaib gitu. Nah mungkin dari beberapa tim yang awalnya takut atau awam dalam hal goib masuk paguyuban jadi terbiasa ya sama hal goib ya. Udah terbiasa berarti tim sama urusan santet, guna-guna, peles segala macam, udah terbiasa. Kuntilanak, pocong, tuyul itu mah udah hal kecil ya mungkin bagi tim paguyuban itu. Udah tim paguyuban lagi bagi paguyuban itu. Keren pokoknya. Lanjut ya. Iya lanjut. Bang Jamal keadaannya gimana setelah penelusuran di Gedung Biru? Oh di Gedung Biru Bang Jamal. Apa lagi? Iya, saya dari versi Bang Jamal nih. Gimana keadaannya Bang Jamal saat ini? Untuk saat ini kayaknya gedung baik-baik saja. Baik-baik aja. Kemarin malam Jumat ya, Iya, beliau ke sini. Iya, sempat kontak sih ke saya gitu, Pak Wakil. Saya di sekitar ini bisa merapat nggak? Kebetulan kan kemarin saya nggak bisa merapat karena lagi dipingit kan ya. Jadi
Ya. Rasanya. Asik gila. Lagi pingit. Lagi pingit. Iya, lagi dipingit jadi nggak bisa merapat ya. Salam aja lah. Kalau dengar kabar nasihat kan udah enak. Oke. Udah lanjut. Nah, soalnya di Kedung Biru nih, Bang Jamal kan sempat kerasukan ya. Iya. Arwah apa? Buto. Sampai sampai abahnya juga yang tadinya tenang sampai jadi bingung. Panik. Karena yang megangin yang 3 itu nggak mampu, saya dipinta untuk ngebantu, ya saya bantu gitu, biasa kemampu saya gitu. Nah, lanjut ya. Lanjut. Halo Bang, kapan kira-kira penelusuran ke Jogja? Salam dari Jogja. Oh, Mungkin next lah. next saya. Iya, Jogja. Mudah-mudahan ya secepatnya lah. Sepertinya. Iya. Ada yang di sana kebetulan udah lama. Nah, konten healing, Iya. hiburan. Tapi kita emang keseringan healingnya sambil kebayang ada aja yang diobatin ya. Ada aja pasti. Saya juga kebetulan pengen ke sana sebenarnya, udah lama juga ya. Sebenernya aku juga pengen nih Pengen ya? ngajakin ke Oh. Jogja, Pantainya yang lebih Iya. bersih ya di sana ya. Bersih. Pantainya. ke pantai selatan. Yang nongkrong juga bening-bening juga kata Riko. Kata Riko bukan kata saya. Ya, tapi ada mitos loh katanya di Jogja itu. Kita sebenarnya. Mitosnya ya, ini kalau nggak salah setiap pasangan yang berada di Jogja sih katanya perempuan putus. Oh, gitu. Sempat dengar kayak sia-sia warisan aslinya aja Tapi sih. kalau suami istri nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, tapi kalau apa-apa. pasangan yang belum nikah tuh katanya Pantangannya. Besok saya nggak. juga ya. Besok Kalau mau pergi ke Jogja, kita di suami istri. Iya, nggak apa-apa. Bubar. Bubar. besok saya kalau kesana nggak bawa pacar, takut putus. Diberi jawaban ya di sana. Iya kali. Jangan. Tapi ya, kita nggak Mitos tahu ya. Oh, Itu mitos ya. mitosnya seperti itu. Mungkin kalau dari sahabat Jogja mungkin boleh dijelasin ya, boleh di komen gitu. Bener apa enggak gitu. Bener apa enggaknya? Karena ada orang dari luar bisa menguap Kedung Biru. Oh, terima kasih. Terima kasih banget. Bisa ke tempat yang lebih jelas lagi. Oke, siap. Insya Allah. Nah, nih lanjut. Gimana rasanya penelusuran? Aduh. Rasanya ya kayak permainan lah. Iya. Suara campur. Berarti ada-ada aja ya. Ya ada bermacam-macam aneka ragam. Oke, lanjut. Kak, di paguyuban ini siapa orang yang paling penakut? Siapa yang paling penakut di paguyuban? Kita bukan Enggak. karena kita mah ya yang paling menakut kita bukan dari takut, kita ngejaga tempat lah ya kan. Bukan takut sih sebenarnya, jatuhnya bukan takut, cuma mentalnya mungkin masih belum siap gitu ya. Bukannya takut, kita kalau misalnya takut mah nggak bakal ngikut ke lokasi kan. Ini kan kita ngikut ke lokasi ya, mungkin karena mentalnya belum ada gitu, mungkin belum siap ketemu ya sesuatu yang aneh-aneh lah mungkin ya, bukannya takut gitu. Nah ini Mak, gimana Mak? Paling penakut. Takut matanya keluar. Ya, sebelum dijelasin ya siapa yang paling Iya. bukan penakut ya, lebih ke gimana gitu. Belum siap. Belum siap. Karena ya saya jelasnya, karena bukan mental ketemu hal-hal gaib itu gimana ya? Kalau misalnya kita ketemu orang seseram apapun kita masih bisa ngelihat. Nah, tapi kalau hal gaib gitu ya, seseram apapun kita padahal nggak ngelihat dia, tapi kita bisa merasakan gitu, karena kita di dalam diri kita itu ada hal apa ya? Namanya mental, takut kena mental psikolog kan lebih bahaya lagi kan. Mental down ya kan, ntar tiba-tiba baru di rumah aja sendiri tiba-tiba takut kan, itu ngaruh juga ke
kehidupan nyata gitu. Tapi emang Om Riko pernah berkadang? Apa setelah saya sering nyali? Setelahnya, mentanya jauh, kenapa itu? Takut? Karena saking ketakutan karena uji nyali, Riko alasan pulang kerja capek tiduran di bangku. Saking takutnya, dan gak bisa tidur lah Riko. Sebelum sih bukan takut sih Mak. Kenapa tuh? Belum kata Hanifah, belum siap aja. Oh berarti sama semua. Kalau sebenarnya tuh Riko Hanifah tuh nggak takut, cuman deg-degannya lebih daripada yang biasa gitu. Mungkin kok next time. Beda Next time. saya nih. Mungkin next ya kan. Mungkin kalau mentalnya udah siap, bukan yang takut, mungkin rasa takut itu akan kebuang dengan sendirinya kan. Kita kan melihat sikon dan tempatnya juga kayak kemarin kan di Gedung Biru kan kita udah baca sosial media semuanya kan emang gimana ya, emang tempatnya benar ekstrim gitu ya, apalagi sempat ada sebelum kita ngonten itu kan sempat ada banyak insiden-insiden yang tidak mengenakan ya. Nah, saya antisipasi dibanding tim ngobatin saya ya kan, dengan saya yang mengalah gitu. Begitu. Iya. Ya, bagus. Anda sangat kritis. Iya. Dibanding keteteran. Oke. Kuat naik. Karena badan nasi. Yang gua kan kagak ada digendingin dari lubang itu tuh. Langsung lantai banget gitu. Lanjut. Apa mungkin nanti mau camp atau next time Mak? Mau jadi Mak? Next konten. Untuk sekarang ini jangan. Ayo kita betul. Kalau mau orang berani, tapi kalau sama setan takut. Gitu. Kita nggak mau. Tapi Mak ada rencana nggak buat uji nyali? Ada ya Mak? Ada ya? Insya Allah Ada. nanti kalau udah agak tenangan. Soalnya kalau mau camp, kalau kaget tuh lanta. Kata-katanya, kata-katanya udah Kasar ya. kata-katanya kasar, takutnya setan itu baik. Nah, yang saya mau nanya nih, Udah, Om. pokoknya dah. Nih yang saya mau nanya nih, Om kan sering pada penelusuran kan, saya kan bagian luar ya, bagian jaga motor lah ibarat katanya. Nah, setiap penelusuran itu pasti kan ada yang bisa ngeliat ya Om ya gitu. Nah itu sosok-sosok kayak maksudnya hal-hal gaib itu bisa baperan gak sih kayak manusia gitu? Saya mau nanya gitu. Bisa gitu. Kalau ini yang jawab si Yula ya. Iya gitu, maksudnya kan apa bisa tersinggung juga nggak itu setannya gitu ya? Bisa ya. Gimana ya? Gimana? Sebelumnya tuh bukan soal apa ya? Misalnya Terusik aja ya. Terusik kan aja. ganggu. Jadi Walaupun kita udah minta izin ke tempat itu, tapi tetap merasa iya, terganggu. mungkin kita udah minta izin, tapi ada beberapa kelakuan kita atau tindakan kita yang kurang menyenangkan bagi mereka akan tersinggung. Nah kalau untuk ketemu kan tadi, kan mata, kan kata-kata kasarnya itu sini keluar. Mungkin aja si sosok itu bisa aja apa sih namanya, bisa makin ngomporin atau marah. Tapi rata-rata biasanya kayak gitu sih marah ya. Karena dengan cara mungkin mereka akan lebih menunjukkan Eksistensinya. Iya. Setan juga punya perasaan Bang. Kan iya. 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 Makanya kan mungkin baperannya lebih dari kita kali. Sebenarnya Lebih dari kita ya. sebenarnya lebih dari setan perannya. Iya. Ya, lanjut. Dari tiga. Oke, lanjut ya. Itu sampai mana ini? Nah, Kapan nih kameramennya udah nyali? Oh ya kameramen. ya, Kalau kameramennya uji nyali saya yang gantiin dah. Oke. tolong kameramen dijawab, kameramen tolong. Kameramen dijawab. Apa Kapan nih kameramennya udah nyali?
Ayo siap aja saya mah. Siap aja. Oke, siap. Next konten. Oke, siap. Oke, sip. Catat. Nah, ini next konten ya. Next konten. Ada dendam pribadi kayaknya nih. Gua tahu ya. Nggak tahu. Tadi ngikut uji nyali pakai hadir. Nanti saya jadwalkan, Pak. Nanti. Gurunya dong. Oh, gurunya nggak mau di situ soalnya. Gurunya malu. Malu. Malu ya. Nanti aja. Ada saatnya. Ada saatnya nanti. Tapi kalau guru itu senyumnya manis kayak gula. Gula aren. Enggak, kalau gula merah dibangun 1 kintal mah sedikit. Apa bertonton? Mungkin yang nggak tahu guru bisa ngeliat video-video lama paguyuban ya. Iya, Paguyuban itu, iya. Pasti kalau yang ngikutin dari awal pasti tahu guru spiritual kan. Lanjut. Kenapa gurunya nggak mau tampak di kamera? Alasannya apa? Sebenarnya guru kita di balik kamera. Kok guru ditanya apa alasannya? Dia ngejak mungkin. Guru kita mau jawab. Wah, itu sangat dong. Masa karena enggak? Ya, jawab aja gitu. Kenapa alasannya nggak mau nampak kamera? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan saya nggak mau tampil di kamera ya, cuman saya lebih menjaga layaknya kalau seorang guru atau seorang pemimpin yang bisa dipercaya lah gitu, bisa dipercaya, itu nggak perlu untuk dipublikasikan. Satu, kita menjaga silaturahmi kita sesama mungkin paranormal atau orang pintar yang lainnya. Dan yang kedua, dengan dipublikasikan saya nanti itu viralnya jatuhnya nanti bukan ke paguyubannya tapi malah lebih ke saya. Jadi untuk itu saya mengantisipasi dengan mempublikasikan saya itu saya lebih mempublikasikannya ke paguyubannya, ke anggotanya. Itu aja sih. Jadi nggak usah nanya lagi ya sahabat, kenapa guru kita nggak mau dipublikasi? Siapa guru kita ya pokoknya tebak aja gitu, yang penting ada. Gitu. Udah kalau memang penasaran datang aja ke sekretariat. Iya. Yang boleh difoto. Yang jelas saya ganteng udah gitu aja. Apa isinya ya? Banget. Kalah madu ya. Katanya gula satu tahun masih kurang. Ayo lanjut. Nah, oke, ini dari pertanyaan terakhir. Halo Bang, saya dari Bogor, mau nanya nih, emang benar yang makam telur asap itu? Di Jakarta. Benar nggak? Benar. Benar, karena kemarin kan ziarah itu kan saya yang paling lama ya, paling lama. Jadi memang dari datang aja kita zikir di dalam makam itu berat. Yang saya rasain berat, walaupun saya nggak uji nyali tapi berat. Dan ada tim kita awalnya udah menghubungi nih mau uji nyali, tapi setelah masuk ke makam tersebut itu langsung down. Bukan, ada tim kita itu ngomong sama Pak Wakil, kayaknya saya jangan sekarang deh, nanti aja gitu. Apa ya? Adanya ada di sini, orang ada di sini gitu. Ya tapi saya maklum itu ya, daripada nanti dipaksa jadi kurang bagus. Alasannya sih dengar ya, nanti dengar itu karena sudah merasakan awalnya nggak ada duluan. Iya, coba kita tanya aja alasannya gimana ya. Coba Bang Jena. Itu namanya bukan disepil ya. Bukan jadi kodong.
Kamu kan tahu ya kan saya itu memang bagus kan. Langsung ke orangnya jadi nggak di. Enggak ngapain ya. Langsung. Iya, benar. Ya saya gimana? Iya. Itu sempat merasa nggak enak ya waktu mau uji nyali, awal masuk aja udah merasa banget itu nggak enak dan saya merinding. Makanya bukannya takut ya, sudah merinding banget perasaannya itu. Makanya saya next time dulu untuk uji nyalinya biar nggak kelebihan lah. Takutnya lewat bahasa lagi bahaya. Ya itu aja. Juga itu kalau sedang jadi nyali itu ya kabur pas dipakai. Iya betul. Makanya langsung saya next time aja nggak ikut uji nyali, takutnya kelewat aja. Jadi memang di sana pas kemarin habis ziarah itu kan saya paling lama itu. Begitu ziarah di sana, saya selesai doa itu kepala saya langsung sakit. Cuman saya nggak ngomong aja kan, saya rasain aja. Ternyata pas sampai rumah saya ngobrol sama guru spiritual kita, saya bilang, "Bang, ini kenapa kepala saya sakit?" Ternyata di songkok saya itu saya dikasih cendera mata. Itu kemarin batunya kalau nggak salah warna hijau lumut ya Nal ya. Warna hijau lumut itu saya dikasih. Itu cendera mata. Tapi di pas ngasih itu karena saya zikir kan, orang zikir kan pasti merem ya. Cuman saya berasa kalau kepala saya itu dilus-lus. Saya berasa dilus-lus itu berasa. Tapi sosoknya nggak nongol. Tapi karena saya nunduk begini, kepala saya itu berasa. Habis itu saya ingat 3 kali dielus itu kepala sakit. Ternyata di dalam songkok saya itu ada cendera mata, ada batu. Dan itu nggak sekali 2 kali, saya begitu sering banget gitu. Magnet. Ya enak sebenarnya ya, cuman ya udah jalannya begitu kali ya. Udah. Lanjut. Panjang ini kayaknya jelasnya udah panjang banget ya. Udah berapa jam? Oh, udah 1 jam lebih. Mungkin saking asiknya. Saking asiknya kita ngobrol-ngobrol udah lama. Dan masih banyak ya sebenarnya yang nanya-nanya ke kita, cuma waktunya udah panjang banget. Dan setelah kan kita ngobrol bareng kan mengabadikan momen. Iya, apalagi ya kita ngobrol bareng kayak gini. Insya Allah sih mungkin kedepannya ya ini kan tadi tentang kita banyak yang nanya-nanya tentang penelusuran ya. Nah mungkin kedepannya kita membahas tentang pengobatan mungkin ya. Pengobatan kan pasti kan ada suka dukanya juga tuh Om ya. Mungkin next kedepannya kita akan bahas ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya. Insya Allah nanti bakal ada live ya, live untuk streaming ya, pengobatan. Dan di minggu depan insya Allah kita juga ada kegiatan ya, ada kegiatan. Harapan saya untuk malam minggu depan itu semuanya tanpa terkecuali hadir. Itu harapan saya ya, istilahnya kita kan udah mau deket-deket momen ya, banyak momen-momen mungkin kayak kita harus menyiapkan ulang tahun segala macam. Coba kita nanti dibahas bersama-sama enaknya bagaimana ke depannya kan begitu ya Yola ya. Karena ya momen-momen ini mungkin ya tentang ini banyak yang nanya-nanya ke kita lewat email ya, mungkin belum kita jawab satu persatu karena memang banyak banget gitu email lah yang kita akan baca satu persatu dari bawah. Email Ya, masuk. emang masuk banyak, jadi ada beberapa email sama ya sebenarnya Bang. Pertanyaan itu tunggu ya. Padahal pertanyaan udah pernah dijawab di sesi sebelumnya. Jadi kita ngobrol tadi. Kalau harapan saya fans itu kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Coba deh, ayo biar bisa kita berjumpa darat ya, jumpa darat, datang aja ke sekretariat.
gitu, kita saling silaturahmi gitu ya. Alamatnya kan sudah ada di ada gitu, ada. Nah, Om, ini saya sekali lagi nih, emang setiap pengobatan banyak yang nanya-nanya tuh Om ya. Ini mungkin kita bahas di sesi kedepannya aja kali ya, biar kita silaturahmi kayak gini lagi gitu ya. Nanti biar makin penasaran penontonnya gitu. Iya. Ditunggu aja next time ya. Oh, Udah gerah ya. Iya. Dan ya sahabat, mungkin untuk saya jawab juga silaturahmi kali ini kita sudah sampai di sini karena durasinya udah panjang banget dan ini juga udah malam, tim juga harusnya udah istirahat. Ya karena malam minggu ya, udah istirahat. Nah jadi kesimpulan pada malam ini sebenarnya cukup banyak ini ya. Cukup banyak. Momen-momen juga dapat diabadikan ini. Dan mungkin dari berjalannya kita konten silaturahmi bareng tim itu menambah momen kita. Jadi kita bisa memberikan momen setiap kita kumpul. Banyak diambil hikmahnya juga. Tentang ketakutan, tentang ya banyak juga ternyata sisi-sisi anggota yang belum kita lihat. Terus juga alasan kenapa anggota mau gabung ke dalam paguyuban itu ternyata ya itu udah baru dijelaskan tadi ya. Karena satu visi misi. Iya, visi misi. Dan mungkin next konten kita akan kemana? Tunggu aja trailernya. Tunggu aja nanti nunggu hilal. Iya, nunggu trailernya. Oke, supaya cepat masih penasaran. Oke, langsung kita tutup aja ya. Kita langsung bareng-bareng aja. Tangannya gini dong, biar kompak. Nah, dulu. Nanti waktu aku ngomong tetap kita bareng ya, paguyuban kanan kiri mana gitu sip. Nah oke, sahabat jangan lupa di like, komen juga subscribe dan juga di share ke seluruh sosial media atau seluruh teman-teman yang mungkin sahabat punya. Oke, langsung tetap di Warahmatullahi wabarakatuh.